Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan yang ke-11. Apa bisa sebentar kita buka layarnya? Bapak mau screenshot? Bisa? Bisa, Pak. Oke, bagi yang bisa buka sebentar layarnya. Bapak screenshot. Oke, jadi pertemuan ke-11 lagi. Itu tentang Islam, masih tentang ini kemarin kan mata kuliah kita kan Islam dan Tamadun Melayu. Ini tentang tamadun Islam. Jadi karenanya hubungannya dengan tamadun Melayu, tentu kita harus juga tahu dulu tamadun Islam atau kebudayaan Islam itu. Ini hanya semacam menghubungkan antara Islam dan tamadun Melayu dengan tamadun Islam ini. Sudah kelihatan? Saya screen Bapak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah kan? Oke. Jadi di grup juga sudah Bapak share materinya terkait tamadun Islam ini, tamadun Islam ya. Oke. Nah, kemudian untuk tamadun Islam ini eh, kita mengutip dari Hamid, ada semacam bukunya. Nah, jadi tamadun Islam ini Hamid itu dan kawan-kawannya ini orang-orang Malaysia ini dengan judul buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Link bukunya sudah Bapak kasih ke grup. Silakan dibuka linknya di kalau ada kesempatan. Jadi persoalan yang selalu diperkatakan, nah ini agak ada sedikit kadang kosakatanya ada kosakata Malaysia karena ini pengarangnya orang Malaysia. Tentang tamadun bukanlah hanya sekedar berkisar kepada sejarah ketamadunan sesuai bangsa saja, tetapi juga tentang persoalan lain yang sangat asas, nah, yang penting ini. Misalnya, apakah ini masukkan dengan pengertian dan konsep tamadun itu, kemudian apakah kriteria-kriteria atau tanda yang digunakan menentukan sesuatu bangsa itu sudah bertamadun atau sebaliknya. Persoalan mungkin timbul begini, tentang tamadun manakah yang mendominasi dunia hari ini, dan apakah pergolakan yang terjadi dalam masyarakat dunia ketika ini adalah akibat perkembangan atau tamadun. Jadi mengenai kajiannya sama dengan pengkajian, kalau orang-orang Malaysia bilang pengenalannya kan, itu pengenalan tadi sudah Bapak sampaikan secara singkat sesuai buku ini. Lalu mengenai uh, di sini kan dalam pengenalan ini yang
apakah pergolakan? Nah, ini pergolakan, ini perkembangan sekarang maksudnya itu sudah sesuai tamadun. Nah, jadi jika dilihat dari hasil karya tokoh-tokoh, orang Malaysia ini bilang klasik, modern maksudnya ini kontemporari, kontemporer. Kemudian Islam maupun Barat seperti Plato yang mengukakan konsep polis dalam karyanya The Republic, Ibnu Khaldun memperkenalkan Umran Badawi dan Umran Hadari, Al-Farabi yang konsep Al-Madinah Al-Fadilah serta lain-lainnya. Jelaslah bahwa persoalan-persoalan yang berkisar tentang peradaban dan ketamadunan bukan sesuatu yang baru. Jadi ini sudah lama. Jadi semuanya ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dan makna peradaban dan ketamadunan itu sendiri dan seterusnya, membentuk kerangka konseptualnya tentang apakah bentuk, jenis, dan rupa peradaban dan tamadun yang ingin dicapai oleh sebuah masyarakat. Jadi dalam pendahuluan ini atau pengenalan ini, eh, kerangka konseptualnya bentuk, jenis, rupa peradaban, apa yang ingin dicapai sebuah masyarakat atau bangsa itu. Lalu kita beralih ke atau pengajian atau pengkajiannya. Sepertinya kalau orang Malaysia bilang pengajian, jadi salah paham dalam memahami apa yang dikatakan pengajian, tamadun dan sejarah tamadun seringkali berlaku, maksudnya sering terjadi gitu. Kalau bahasa Malaysia sering berlaku, gitu ya, sering terjadi. Sebut dengan itu kalau 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 bahasa Indonesia perbedaan, kalau bahasa Malaysia dibilangnya perbezaan. Nah, jadi perbedaan dan pertalian atau hubungan kait antara keduanya perlu kepada penjelasan lanjut. Jadi kajian ketabadunan harus dibina atas dasar epistemologi yang betul. Nah, kemudian ketabadunan bukan suatu bidang ilmu dan pengetahuan membicarakan tentang teori konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak. Nah, jadi satu bidang ilmu pengetahuan membicarakan tentang teori, konsep. Nah, konsep ini kalau kita bilang konsep, konsep asas ya sama konsep itu teori, konsep, ciri, serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal, dan abstrak. Jadi, manakala secara tamadun pula melihat pengalaman yang dilihat oleh sebuah tamadun dari sudut pencapaian, perkembangan kemajuan, dan kemundurannya atau ringkasannya mengenai masa lampau. Jadi ini menyangkut masa lampau. Jadi kalau dulu pernah waktu awal perkuliahan Eka nanya bagaimana ke depannya Pak, itu Bapak tidak bisa prediksi. Karena kita kuliah materi kita menyangkut tentang masa lampau. Kalau ke depannya ya mungkin ahli-ahli sejarah lah yang akan bisa memprediksi seperti apa peradaban Melayu ini ke depannya, ya melihat perkembangan zaman, Gen Z sekarang yang kecenderungannya ya mungkin barangkali dia memang bermain internet, tapi apakah konten-konten tentang tamadun Melayu ini dia sering tengok atau tentang yang lain? Nah, kan begitu. Jadi kalau memang kita sebagai Gen Z atau 2000-an ke atas lahirnya, ya algoritma di TikTok kita umpamanya kalau kita sering nonton video-video tamadun Melayu, bisa-bisa saja dia sering muncul kan. Dia kan pasti banyak konten-konten kreator yang sudah membuat tentang eh, ketamadunan ini, tamadun Melayu ini di TikTok maupun di YouTube. Jadi kalau memang kita sering menonton itu, dia akan datang sendiri algoritmanya. Lalu eh, ada orang Malaysia ini bilang takrif gitu. Jadi tak ini bukan takfi tapi takrif. Takrif, takrif, takrifnya dan ciri tamadun. Jadi kalau bahasa Indonesianya takrif ini kita coba tengok di Google Translate. Takrif, takrif ya, takrif, takrif bahasa Melayu.
Kalau bahasa Indonesianya yaitu definisi. Nah, jadi kita ubah saja. Ini jadi definisi. Biar senang kita definisi dan ciri tamadun gitu. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia bilang takrif, nah, bahasa Indonesia definisi, definisi dan ciri tamadun. Jadi kalau dalam buku ini definisinya tamadun dilihat sebagai suatu yang bersifat abstrak dan secara umumnya perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan kemajuan masyarakat. Di kemajuan itu kemungkinan diukur berdasarkan pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan fisikalnya. Jadi ini termasuklah pada aspek ekonomi, politik, sains dan teknologi, seni seni bina bahasa dan tulisan lainnya. Sini kalau bahasa Malaysia seni bina bahasa ya bahasa ini dan tulisan-tulisan lainnya. Jadi definisinya yang menggambarkan, nah, jadi menggambarkan kemajuan sebuah masyarakat. Ini ada lagi join, gambarkan ciri masyarakat. Ya, kalau kita tengok di sini, ini kan baru sekedar definisi dan ciri tamadun ini. Lalu definisi ini terus berdasarkan pencapaian pengetahuan tadi, maka dengan sebab itulah sama sebuah masyarakat bertamadun atau tidak seringkali berbeda antara seorang sarjana dengan sarjana lainnya. Jadi faktor utama yang membawa kepada pencapaian tamadun oleh sebuah masyarakat berlakunya evolusi atau revolusi mental dalam masyarakat tersebut. Jadi perubahan ini memperoleh pelajaran melalui pengalaman hidup dalam satu jangka masa. Jadi masa tertentu ini oleh orang Malaysia ini bilang jangka masa. Jadi tamadun telah memperkenalkan berbagai istilah atau definisi dan konsep tamadun. Jadi eh, ada namanya yang terkenal itu Ibnu Khaldun. Nah, ini mencetus nih ide-idenya. Jadi kalau orang Malaysia nama Ibnu Khaldun itu sangat sangat familiar. Mungkin di Indonesia masih kurang, tapi kalau orang-orang Melayu Ibnu Khaldun, nah mereka tahu karena dia termasuk yang melahirkan konsep-konsep yang bagus tentang tamadun Melayu. Makna dimaksud merangkumi organisasi sosial budaya. Dia bilang seperti itu. Jadi pembicaraan mencari definisi dan membentuk konsep tamadun teruskan setelah ilmu kaldun itu ada Muhammad Farid. Mereka memperkenalkan istilah Madaniyah ya sama kalau ini dari kalau kalau pelajaran kita dari awal di istilah tamadun itu kan dari bahasa Arabnya. Namun demikian penggunaan kata tamadun ini pada zaman mereka saja. Jadi Madaniyah itu dulu. Jadi kalau sekarang sudah menjadi tamadun dan tamadun itu di masa dulu juga. Untuk sekarang masih ditrenkan lagi. Sekarang orang tahunya kebudayaan. Jadi semua pokoknya Kementerian Kebudayaan. Jadi tidak Kementerian Tamadun gitu kan. Jadi dari sudut etimologi perkataan ini berasal dari kata madana. Jadi itu kita sudah pelajari kemarin. Lalu kita beranjak ke hubungannya. Jadi hubungan agama dan tamadun. Nah, jadi hubungan agama dan eh, tamadun ini, nah inilah mata kuliah kita Islam dan Tamadun Melayu. Nah, jadi ada tamadunnya, ada Islamnya. Jadi apa sebenarnya hubungan agama dan tamadun itu? Jadi hubungan agama dengan kebudayaan tersebut. Jadi satu definisi yang sudah ada agama kalau orang Malaysia bilang itu kepercayaan kepada Tuhan yang sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan. Nah, itu kalau orang Malaysia yang menurut kita sama, hampir sama. Sedangkan tamadun itu kemarin kebudayaan. Jadi hubungannya yang orang yang kepercayaan kepada Tuhan hubungannya dengan tamadun
bahwa sudah terjadi satu keperluan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama adalah satu aspek. Jadi dalam menafikan atau fenomena beragama sebagai fitrah manusia, jadi setiap orang dilahirkan memiliki naluri untuk beragama. Jadi kalau naluri beragama sebagai fitrah, jadi manusia tidak sukar untuk dibuktikan ahli sains yang jujur tetap akan mengakui tentang kewujudan Tuhan. Jadi ahli-ahli itu atau semua orang lah atau mengakui akan Tuhan. Lalu fenomena beragama semua diakui oleh golongan kalau orang Malaysia ini humanismenya. Jadi berbagai teori pandangan diberikan oleh mereka berkaitan dengan hal itu. Teori animisme, psikologi, sosiologi, dan antropologi itu ya beragama ya. Walaupun berbagai teori diberikan tentang asal-usul kelahiran agama, namun pada umumnya mereka merujuk pada diri mereka sendiri sebagai puncak kelahiran agama itu. Jadi orang Malaysia bilang seperti itu. Lalu eh, ada juga namanya kalau dulu terus sekarang entah masih ada tanda itu golongan anti agama atau ateisme. Ya banyak juga dulu orang yang anti agama. Beragama adalah tanda kelemahan manusia. Jadi ada tuh. Kita tidak menafikan sampai sekarang mungkin di belahan dunia di berbagai tempat ada. Jadi mereka umpamanya percaya gejala-gejala alam termasuk matahari, bulan, bintang, ada laut, sungai, api, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau umpamanya matahari, mungkin kalian tahu ada negara besar yang memang orang bilang menyembah matahari kan, ya, kayak Jepang itu kan. Kalau juga ada orang ya mungkin dianggapnya itu bulan, itu bintang. Nah, kemudian ada juga yang orang memuja ke laut. Nah, itu ya macam-macam. Ada juga yang menganggap sungai sakral gitu. Ada juga yang nyembah api, hidupkannya api dulu. Ada juga yang percaya terhadap hewan-hewan tertentu. Di belahan Nusantara, di Riau pun sekarang mungkin masih ada masyarakat yang memang percaya terhadap hewan-hewan tertentu yang dipercayainya mungkin sebagai hewan keturunan dewa umpamanya atau sesuatu yang diagungkan. Termasuk tumbuh-tumbuhan, pohon besar. Ini pohon ini umpamanya sudah ratusan tahun. Nah, ini adalah golongan-golongan orang seperti itu. Jadi hubungan antara tamadun dan agama tidak boleh dipisahkan karena dalam banyak keadaan agama menjadi faktor penentu kepada tamadun sebuah masyarakat. Jadi agama berperan membentuk pandangan semesta sebuah kebudayaan atau tamadun serta perilaku tindakan anggota masyarakat dalam tamadun tersebut. Jadi kalau umpamanya masyarakat itu sudah Islam, otomatis kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan Islam itu mulai ditinggalkan orang. Banyak yang sudah mereka, kalau dulu kan orang demam umpamanya kasih obat keteguran, dikasih kening-keningnya ini kunyit gitu kan. Nah, kalau eh, karena agama itu tidak lagi kadang orang percaya. Nah, meskipun sekarang masih ada yang percaya, tapi karena pengaruh agama semuanya sudah mulai berubah. Oke, sampai di sini hubungannya agama itu membentuk perilaku manusia yang sudah ada kebudayaan. Nah, berarti agama itu mempengaruhi kebudayaan, ya, bukan kebudayaan mempengaruhi agama karena agama kayak Islam umpamanya itu sudah memang tertulis di Al-Qur'an seperti ini yang harus dilakukan ya itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau kebudayaan sepertinya eh, terpengaruh oleh agama itu. Nah, maka banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang dulu yang sekarang setelah mendapatkan agama yang mengajarkan seperti sesuatu itu eh, tidak seperti itu ya mereka rata-rata tinggalkan. Kalau sekarang pun sekarang masih kayak di panipahan gitu kan. Kalau dulu kan pengobatan menggunakan lancang gitu. Tapi sekarang ya mungkin sudah mulai ditinggalkan karena orang sudah percaya ya yang menyembuhkan itu memang Tuhan, tapi mungkin melalui medianya ya obat-obat, dokter, puskesmas, ya orang sudah mulai mengarah ke sana. Si obat kalau demam kita dikasih paracetamol ya memang langsung keluar keringat kan. Jadi
nyata bentuknya. Jadi kalau terkadang menggunakan sistem sema laut itu dibuang ke laut, setelah lancang itu dibuang ke laut gitu kan. Jadi hubungan tamadun kemudian bukan tamadun dengan budaya eh, dalam ada beberapa pendapat ini kita cari saja yang lebih simpel. Satu aja untuk menyatakan bahwa budaya adalah merujuk kepada tata cara manusia. Nah, kemudian kalau ini kan judulnya hubungan tamadun dengan budaya. Kalau kalau kita kemarin bilang tamadun juga kebudayaan, jadi hubungannya ya sama. Kalau tamadun Islam merujuk kepada segala aspek kemajuan dibina ajas kebudayaan Islam. Kalau tamadun Melayu, iya ajas kemajuan yang dibina berdasarkan ajas kebudayaan Melayu. Jadi manakala tamadun jahiliyah dulu, ya kemajuannya berbentuk perbedaan tidak mengambil peduli aspek spiritual dan moral. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi kalau tamadun Melayu, ya hal-hal yang sudah ada bisa berubah gara-gara pengaruh Islam. Jadi tamadun menjangkau batas-batas kenegaraan dan eh, sempadan wilayah. Sedangkan budaya selalu terbatas. Jadi kalau tamadun, nah ini menurut buku ini, kalau tamadun itu bisa menembus negara lain. Tapi kalau eh, budaya, nah ini sedikit perbedaannya ya. Budaya selalu terbatas pada lingkungan negara atau wilayah tertentu. Kayak umpamanya Sema Laut tadi hanya terbatas di Penipahan. Mungkin di kabupaten lain tidak ada. Tapi kalau tamadun, mungkin tamadun Melayu kebudayaan, nah itu bedanya tamadun dengan kebudayaan oleh orang ini ada sedikit perbedaan. Kalau tamadun itu bisa ke sejumlah negara dan istilahnya tanpa batas. Tapi kalau kebudayaan mungkin berada di sebuah tempat, tapi dalam bahasa kita kebudayaan dan tamadun itu ya sudah mulai disamakan. Tapi kalau intinya sebenarnya oleh orang ini ya tamadun dengan kebudayaan itu berbeda, tapi tamadun hanya kebudayaan budaya hanya pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu, tamadun bisa menembus negara. Kemudian orang Malaysia ini juga eh, menyatakan tamadun dan bangsa katanya. Jadi secara teorinya tamadun dan bangsa tidak boleh dipisahkan. Intinya kebudayaan atau tamadun itu bagian dari bangsa gitu. Jadi bangsa ya budaya. Jika kalau bangsa tak ada budaya, jadi bangsa itu tidak ada. Nah, begitu. Ya, itulah perkaranya. Jadi kita tidak heran ketika keluar dari Bandara Pekanbaru, dekat tak jauh dari pangkalan udara itu, dekat Bandara Lama, dia menulis kata-kata budaya di gerbang besar. Jadi intinya apa? Budaya itu memang penting. Itu adalah identitas bangsa. Jadi kemudian proses dan ciri-ciri eh, ini ya ciri-ciri tamadun. Nah, jadi proses dan ciri-cirinya membentuk sebuah tamadun sebagai satu proses merupakan evolusi yang berpunca nih kalau berpunca ini bermuara nih kalau bahasa kita perubahan dan peningkatan pemikiran manusia dari satu peringkat ke satu peringkat atau daripada kehidupan desa kepada kehidupan bandar nih kota daripada kehidupan nomad kepada kehidupan menetap. Nah, nomad ini berpindah-pindah menetap. Jadi kalau di sini proses, jadi prosesnya berawal dari sebuah kehidupan yang memang masih terbelakang mungkin, berangsur-angsur atau membentuklah dari prosesnya membentuk. Jadi membentuknya akhirnya yang dibentuk itu akan melahirkan ciri-ciri tamadun tertentu. Jadi kalau masyarakat di sebuah kawasan ini ya kayak gini ciri-cirinya. Dia karena kebiasaan mereka di sana akan membentuk sebuah ciri. Jadi ciri umum tamadun. Jadi secara khususnya tamadun mempunyai ciri atau karakter yang tersendiri yang membedakan dengan tamadun lain. Jadi tamadun Yunani
terkenal dengan kesusastraan falsafah dan keseniannya. Tamadun Cina dengan craftnya. Manakala tamadun Islam pula terkenal dengan aspek akidah, syariah, dan akhlak yang menjadi azas kepada pandangan semestanya yang menyeluruh. Jadi kalau orang Yunani itu terkenal tentang kesusastraan dan keseniannya. Kalau Cina dengan craftnya, tamadun Islam, aspek akidah, syariah, dan akhlak. Nah, jadi berbeda-beda ya. Itu ciri-cirinya kalau di Cina kayak gini perkembangannya, di Arab kayak gini, dan Yunani kayak gini. Ini itu negara-negara yang kawasan-kawasan yang peradabannya memang tinggi. Nah, jadi perwujudan penempatan yang tetap, eh, ciri umumnya tamadun yang bersifat secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhannya ini dia tetap itu, tidak berpindah-pindah lagi, sudah membentuk sebuah kota. Nah, jadi kehidupan sudah normal dan sudah menetap, tidak pindah-pindah lagi. Jadi peningkatan tahap kualitas hidup lebih baik. Jadi kalau sebuah kebudayaan sudah berkembang, biasanya masyarakatnya sudah mulai sejahtera. Jadi intinya semuanya berhubungan antara tamadun dengan kesejahteraan. Jadi perkembangan manusia itu ya awal-awalnya dari perkembangan budayanya itu, tamadunnya itu. Jadi kalau dia berkembang, otomatis semuanya akan berkembang. Baik nanti aspek ekonomi, sosial budaya, dan akhir nanti kita akan mengarah ke sains atau teknologi. Jadi berawal dari kebudayaan. Omong kosong sebuah negara maju kalau kebudayaannya tidak maju awalnya. Mereka awalnya memang dari kebudayaannya itu yang maju. Akhirnya teknologinya maju, semuanya maju. Memang kalau sebuah daerah yang tidak ada tapak kebudayaan, ya akhirnya perkembangannya stagnan saja. Tapi kalau sebuah negara yang punya ciri khas tertentu, mereka akan berkembang dengan baik dan akan menjadi sebuah negara yang diakui. Lalu kita masuk ke kelahiran dan perkembangan tamadun. Jadi ini kan kelahirannya atau perkembangannya. Beberapa kajiannya ada beberapa ahli 4.000 tahun sejarah manusia. Jadi 4.000 tahun, jadi udah ribuan sebenarnya kebudayaan ini ada. Jadi bergantung kepada reaksi manusia. Jadi tidak hanya tahun sekian Masehi, abad ke-5, abad ke-6, tidak. Sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu sudah terbentuk. Jadi sudah mulai ada, terbentuk. Jadi kalau ada orang bertanya sejak kapan tamadun ini ada atau kebudayaan ini ada, itu yang susah menjawabnya. Karena tidak bisa dideteksi. Karena orang ahli hanya memprediksi ribuan tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Jadi memang sulit untuk diketahui kapan adanya. Ya kalau kita orang Islam percaya, ya sejak Nabi Adam. Nah, berarti itu pula. Tahun berapanya tuh yang masih kita pun kurang paham. Tahun berapa dulu. Jadi intinya ribuan tahun yang lalu dalam Al-Quran kan dikatakan sekian, eh, eh dalam Al-Quran Bapak kurang paham juga tahun berapa gitu kan. Depan kalau ahli-ahli sekarang nyatakan kelahirannya itu dan ya sekitar 4.000 tahun yang lalu sudah ada gitu saja, cuman tidak tidak begitu ada data yang memang meyakinkan sekali, tapi mereka eh, seperti dia mengasih contoh gini, tamadun Mesir purba. Jadi di lembah Sungai Nil, nah, seperti itu saja. Di pinggiran sungai, Furat di Irak. Nah, di kedua kawasan itu berhadapan dengan kemarau dan banjir. Nah, cuman seperti itu saja yang baru bisa dikemukakan oleh ahli kapan lahirnya, ya itu yang tidak tahu. Kemudian perkembangannya ya sampai sekarang terus berkembang. Nah, jadi secara khusus faktor kelahiran dan perkembangan tamadun dapat diterangkan sebagai berikut. Jadi kalau kedudukan dan strateginya ya rata-rata berada di berkaitan dengan sungai. Nah, baik di Arab termasuk di kita di Riau. Ada 4 sungai besar, Siak, Kampar, Indragiri, apa itu lagi ya, Rokan ya. Nah, jadi memang
peradaban ya lahirnya dari sungai-sungai itu. Jadi makanya sekarang jangan heran kita kota-kota yang ada sekarang ya berada di sungai, di pinggir sungai. Itu faktanya meskipun sekarang transportasi sungai tidak lagi menjadi andalan utama, tapi kalau dulu memang di sana lahirnya. Nah, itulah kesimpulannya. Kemudian ada rangsangan keagamaan. Nah, kemudian jadi lahirnya atau berkembangnya kebudayaan itu ya ada pengaruh dari agama. Nah, kemudian perkembangan ilmu. Lalu juga ada tekanan kehidupan. Maksudnya tekanan kehidupan ini ya tekanan hidup. Masyarakat butuh makan segala macam. Maka akan terbentuklah kalau memang kita makanan pokok kita padi, umpamanya ya akan terbentuklah kebiasaan masyarakat menanam padi. Nanti akan ada kebudayaan istilahnya turun ke sawah yang lain-lain. Nah, itu akan terbentuk. Jadi kemudian interaksi dengan tamadun lain itu udah pasti tamadun Melayu yang sudah ada masuk tamadun Islam. Nah, seperti materi kita sekarang itu akan mempengaruhi mau tidak mau terpengaruh. Oke, banyak pengaruhnya ya. Kemudian ini persamaan dan perbedaan. Jadi persamaan dan perbedaan tamadun ini kalau memang satu wilayah biasanya sekitar Riau. Nah, itu Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan Sungai Siak umpamanya sama Sungai Rokan, itu ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Umpamanya kebiasaan masyarakat di Sungai Rokan mungkin masih dipengaruhi dulu oleh pengaruh-pengaruh dari Semenanjung atau dari Malaysia. Dan Bapak pun masih mendeteksi banyak hal-hal yang sama antara kita di Kubu Rokan, Rokan Hilir umpamanya dengan di Minangkabau. Itu kita perlu dilakukan penelitian lagi. Kayak di Sungai Kubu di mana tuh ada tari piring gitu kan. Kok sama dengan Sumatera Barat? Karena secara logika kesamaan-kesamaan itu mendatuk-datuk di di Kubu juga kayaknya ke Pagaruyung dia. Padahal ini kawasan Melayu. Nah, itu yang kita heran. Tapi mungkin ada hubungannya juga dengan Negeri Sembilan yang ada di Malaysia. Karena Negeri Sembilan Malaysia itu memang dari Minangkabau. Makanya sulit kita untuk menetapkan karena berbeda-beda. Nah, kalau di kawasan Sungai Siak lain lagi. Kemudian eh, itu dipengaruhi oleh alam, oleh alam sekitar. Jadi alam sebagian dari alam mereka lebih istimewa jika dibandingkan dengan bagian lainnya. Jadi kalau alam, kemudian keluarga. Jadi unit terpenting dalam pembinaan masyarakat, keluarga, kemudian komunitas, kemudian adalah kerajaan atau kesultanan. Ini sangat berpengaruh untuk perkembangan kebudayaan ini. Dan kalau udah raja, kalian harus ke sana katanya. Ya rakyatnya ke sana. Kalian harus ke sini ya ke sini. Kalian harus ikut ritual ini ya ikut. Itu kan. Nah, kemudian juga ekonomi. Ekonomi itu mempengaruhi juga. Kemudian pendidikan. Pendidikan tuh ya. Pendidikan. Ini waktunya tinggal 1 menit. Nanti kita akan sambung lagi, join lagi. Kemudian interaksi antar tamadun. Nanti kalau waktunya habis, join lagi ke link yang sama ya. Ini interaksi antara tamadun. Nah, kemudian tadi juga ada pendidikan, kesehatan. Nah, kemudian ini kita menyangkut ke interaksi antar tamadun. Jadi dalam lingkungan budaya yang sama itu otomatis akan interaksinya akan senang. Nah, kayak Zapin, Api di Bengkalis, Zapin di Siak, sama-sama Zapin, tapi itu lingkungannya berbeda. Di Bengkalis umpamanya di Rupat Utara itu kawasan nelayan, Zapin yang di Kerajaan Siak, kawasan kerajaan, sama lingkungannya interaksi dalam lingkungan budaya yang sama gitu, tapi mungkin sedikit akan berbeda juga. Kalau Zapin di lingkungan istana mungkin lebih halus geraknya,
Zapin di dekat nelayan lebih kasar gitu kan, zapin api. Masa ya kalau orang di istana main api tentu takut pula orang kerajaan.